Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita diberi oleh Allah kesehatan sehingga kita bisa mempelajari mata pelajaran ini yang akan saya bawa. Insya Allah anak-anak sudah tidak asing lagi ya. Dulu kelas 8 sudah saya ajari, sekarang di kelas 9 semester 1 ini akan mempelajari yaitu web browser dan search engine. Sebelum kita belajar, marilah anak-anakku membaca doa umul kitab. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita khususnya dan bagi orang lain pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah anak-anakku di SMP Darussalam yang tercinta ini, sebelum kita mempelajari di semester 1 ini, tentunya bagaimana mempreview di semester yang keempat kemarin atau kelas 8 di semester 2 di kelas 8. Insya Allah sudah paham ya. Apabila ada pelajaran yang kurang dipahami, anak-anak bisa bertanya pada wali kelas ya. Di semester 1 atau di semester 5 ya, khususnya kalau kelas 9 ini saya akan mempelajari search engine atau juga dengan web browser. Web browser itu apa? Search engine itu apa? Web browser tentunya sebuah aplikasi yang diinstal untuk terkoneksi ke internet. Begitu juga search engine, yaitu mesin pencari. Untuk lebih dalamnya saya akan mulai ya. Silakan pelajari. Macam-macamnya. Apa yang termasuk dengan search engine dan apa yang termasuk dengan web browser. Web browser yaitu aplikasi yang bisa diinstal digunakan untuk internetan. Misalnya apa? Kalian menggunakan Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, dan lain-lain. Tapi kalau menggunakan search engine, yaitu search engine itu adanya hanya di dalam aplikasi web browser. Google Chrome ya, itu salah satu contoh dari web browser. Sedangkan kalau yang disebut dengan search engine, mesin pencari. Mesin pencari mencari apa? Mencari data. Data bisa berbentuk teks, bisa berbentuk file, bisa berbentuk image, bisa berbentuk video, lagu, ataupun suara. Semuanya disebut dengan data. Untuk pencarian data ini kalian membutuhkan yaitu search engine, yaitu mesin pencari. Bagaimana cara mencarinya? Ini lanjutannya. Di sini dijelaskan masalah tentang web browser dan search engine. Sejarah web. Jadi sejarah tentang apa saja sejarahnya web, yaitu pengertian daripada web browser. Web browser yaitu tadi sudah saya jelaskan, digunakan untuk pencarian di internet dengan menggunakan sebuah aplikasi. Macam-macamnya web browser ya. Ada yang disebut dengan Internet Explorer, The World, Opera ya, Netscape, Mozilla Firefox, Safari ya, Travel, Maxstore. Ini adalah Google Chrome. Anak-anak sudah tidak asing lagi. Ini adalah macam-macam dari ini bentuknya. Kalau berbentuk Internet Explorer, ini tandanya ya di dalam atas ini. Ini yang berbentuk Mozilla Firefox. Ada lagi yang berbentuk Opera Mini. Ini bentuknya. Sekarang menu dan fasilitas pada web browser. Semua
web browser memiliki menu dan fasilitas. Di antaranya apa saja? Yang pertama yaitu fasilitasnya akan mendapatkan informasi yang diminta dan menampilkannya. Kalian menginginkan informasi apa saja, pasti insya Allah akan tertampil sesuai dengan keinginan. Kalian bisa download, juga bisa upload, baik itu data ataupun yang lainnya, bisa kalian download dan diupload itu dengan adanya web browser. Fasilitas yang lainnya yaitu bisa membuat email, ya, electronic mail, surat elektronik. Apa manfaatnya email? Banyak sekali. Di antaranya yaitu bisa membuat web browser. Utamanya yaitu kirim pesan elektronik. Nah, ada lagi fasilitasnya yaitu newsgroup. Dengan berbagai email dari teman-teman bisa dibuat sebuah grup. Itu adanya web browser. Yang lainnya lagi, dengan adanya web browser, kalian bisa berbelanja secara elektronik menggunakan Tokopedia, ya, ataupun yang lainnya. Bahkan juga bisa untuk hiburan, misalnya untuk membuat game, untuk bermain game, untuk download musik, bisa untuk upload musik, begitu juga video, bisa digunakan dengan adanya web browser. Kalian sudah pernah membuka hal yang seperti ini, jendela Internet Explorer. Di jendela Internet Explorer ini menggunakan search engine-nya Google, ya, ada berbagai macam. Yang pertama menu-menunya yaitu title bar. Nah, yang ada angka satunya itu termasuk title bar, judulnya. Oh, title itu judul, ya, awalan, yaitu kita menggunakan Internet Explorer, Windows Internet Explorer, ya, itu title barnya. Menu barnya, nah, file sampai habis itu termasuk menu bar. Nah, sekarang yang ketiga adalah toolbar. Toolbar itu terdiri dari barisan icon. Apa yang disebut dengan icon? Icon adalah sebuah gambar yang mewakili perintah. Misalnya, ikonnya berbentuk new, berarti untuk membuat dokumen yang baru. Berbagai macam icon, ya. Di situ dijelaskan di dalam toolbar. Ada lagi yang disebut dengan address bar. Nah, di address bar ini kalian kalau misalnya mengetik, mencari apa di situ, silakan ditulis di address barnya, tempat alamatnya. Ada lagi yaitu disebut dengan workspace, ya, penelusurannya di bagian mana, itu angka 5 yang menunjukkan workspace. Yang terakhir yaitu status bar. Nah, ya, di status bar ini kalian akan dijelaskan internetnya lagi off, apalagi on, sudah berapa halaman atau yang kalian buka, itu keterangannya ada di status. Nah, URL sering yang kita gunakan yaitu Uniform Resource Locator. URL ini ada di alamat address bar, ya. Apa yang disebut dengan URL? Sebuah alamat yang menunjukkan root atau jalur ke file atau fasilitas internet yang lain pada web. Misalnya, ya, ada file latihan soal informatika. Pada apa? Pada SMA Plus Darussalam tentunya ada di alamat webnya www.smpplusdarussalam.com. Itu misalnya contoh alamat URL-nya. Nah, di situ nanti kita mengenal yang namanya HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Apa maksudnya HTTP ini? Yaitu format teks yang umum digunakan di internet. Dokumen online dalam bentuk tulisan yang berhubungan dengan dokumen lain. Protokol untuk mendownload file ke komputer, bisa juga untuk mengupload. Dan lagi yaitu HTML. Kalau HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Nah, apa kalau HTML? Hypertext Markup Language. Itu yang disebut dengan HTML. Hypertext Markup Language. Language berarti bahasa. Bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkannya berbagai informasi dalam sebuah browser internet. Bahasa standar yang digunakan secara luas yaitu menggunakan. Nah, sekarang dilanjut dengan search engine, ya. Search engine, apa yang disebut dengan search engine? Search engine yaitu mesin pencari. Nah, disebut dengan mesin pencari, dirancang untuk mencari informasi di web.
Informasi dapat berupa gambar, teks, video, dan lain-lain. Tadi sudah saya jelaskan. Menggali Quran, tentunya Quran elektronik, buku-buku elektronik, juga berbasis data, tentunya berbasis elektronik semua. Itu namanya search engine. Nah, apa saja yang termasuk dengan situs-situs engine? Di sini ada Google, Yahoo, AltaVista, OAL, ya, Inktomi, Oxide, MSN, bahkan Netscape. Ini semuanya adalah situs-situs search engine. Dijelaskan lagi. Situs yang melayani search engine ada berbagai macam. Yahoo.com, Google.com, Google.co.id, Bing.com, AltaVista, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Ini disebut dengan search engine. Tentunya kalian sudah sering melihat bagaimana kalau berbentuk. Di sini berbentuk apa? AUL. Nah, ini search engine-nya AUL, bentuknya seperti ini. Ada lagi yang berbentuk Bing. Nah, ya, search engine-nya berbentuk Bing seperti ini anak-anak. Ada lagi yaitu AltaVista. Bentuknya seperti ini juga, ya. Insya Allah kalian bisa memahami Dukpile, ya. Ini bisa kalian mesin pencari menggunakan Dukpile, juga boleh. Lycos ini juga sering digunakan, ya, menggunakan search engine macam ini. Ada lagi yaitu berbentuk AS, ini juga yang otomatis, ya, apalagi di Internet Explorer sudah otomatis AS seperti ini anak-anak. Nah, ada lagi yaitu ini sebenarnya namanya Google, ya. Tapi bagaimana cara membuat Google itu menjadi Bang John? Tentunya ada ininya, yaitu menggunakan pemrograman sehingga bisa berubah seperti ini, atau nama kalian bahkan. Bagaimana teknik mencari efektif dengan Google? Tentunya kalian sering mencari di internet, di Google, mencari apa saja, tugas-tugas kalian, mencari bahkan sesuatu yang kalian kurang pahami, bisa mencari di Google. Tekniknya, nah, yaitu bagaimana mengakses file dalam disk melalui web browser, mencari file, ya, di dalam disk melalui web browser. Nah, itu bagaimana cara penggunaan yang baik dan benar, yaitu menggunakan web browser. Jadi yang sudah diterangkan juga menggunakan search engine yang sudah. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Kalau ada pertanyaan bisa chat ke wali kelas nanti biar disampaikan ke guru yang bersangkutan, ataupun kalian bisa WA nomor dari saya yaitu Bu Nikma yang mengajar kalian informatif. Anak-anak, ya, sekarang ini di asesmen atau penilaian, anak-anak harus mengerjakan ini. Ada 4 soal dari yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu apa pengertian daripada web browser. Yang kedua, apa pengertian search engine. Yang ketiga, berilah minimal 3 contoh macam-macam web browser. Yang keempat, berilah minimal 3 macam-macam dari search engine. Insya Allah paham, ya. Silakan dikerjakan. Tugasnya nanti dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Nanti dari wali kelas dikirim ke saya. Terima kasih anak-anak. Sebelum saya akhiri, ya, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan secara langsung. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.